sore Bapak Monsinyur, Bapak Uskup, lalu Romo Aristanto, Bapak Ibu, dan juga teman-teman semua dari mana saja, termasuk dari keuskupan, maupun dari pribadi, dari institusi yang telah mengikuti acara kita di sore hari ini. Selamat sore atau selamat malam untuk Anda saat ini. Saya akan membuka nanti presentasi akan diberikan oleh kedua presenter, yaitu yang pertama, sesi pertama oleh Ibu Ana Surti Aryani, atau biasa kita panggil Ibu Nina, dan juga yang kedua oleh Dr. Ekarini Arya Satyani, SPOG. Nanti selama Anda mengikuti, Anda boleh menanyakan, tetapi pertanyaan tidak akan bersuara, artinya Anda boleh menuliskan di bagian chat room. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Ana Surti Aryani atau Ibu Nina. Saya persilakan Ibu Nina untuk memulai presentasinya. Unmute dulu, mungkin belum di-unmute itu. Ya. Oke, terima kasih Romo Erwin atas pembukaannya. Selamat sore Bapak Uskup, selamat sore Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali karena saya diberi kesempatan pada sore hari ini untuk bisa menyampaikan beberapa materi gitu. Nah, saya akan langsung saja men-share materi saya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, oke. Oke, ini mungkin sedikit perkenalan saja gitu ya. Saya memang Ana Surti Aryani, tapi silahkan dipanggil Nina. Terus kemudian saya pendidikan saya di Fakultas Psikologi UI, baik itu program sarjana, program profesi maupun program magister ilmu psikologi perkembangan. Kegiatan saya juga saat ini juga ada beberapa gitu ya, antara lain praktek. Itu saya di klinik terpadu di Fakultas Psikologi UI di Depok. Terus kemudian saya juga menjadi konsultan untuk beberapa program, juga untuk buku anak, narasumber dan penulis untuk berbagai media. Saat ini saya juga diminta untuk menjadi Ketua Ikatan Psikolog Klinis yang wilayah Jakarta. Dan di paroki saya di Gereja Santo Matias Cinere, saya juga menjadi lektor dan pemazmur. Tapi mungkin salah satu yang saya paling banggakan adalah saya istri dari suami saya, Agustinus Teguh Budiman, dan ibu dari 2 anak saya, itu yang di bawah kanan itu fotonya. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini adalah tentang bagaimana sih memelihara keharmonisan suami istri semasa pandemi. Gitu ya. Nah, jadi topik obrolannya ini yang mau saya bicarakan itu adalah tentang efek pandemi. Terus kemudian salah satu efeknya yang mungkin bisa kita bicarakan juga lebih lanjut adalah tentang kehamilan, ya, dan berbagai macam permasalahan psikologis yang menyertainya, dan bagaimana gitu sebetulnya penanganan untuk beragam masalah-masalah yang muncul selama fase pandemi ini. Tuh. Nah, jadi ini yang topik pertama kita. Efek pandemi ya terhadap pasutri. Ternyata tuh sebetulnya ada efek negatifnya, ada efek positifnya. Itu dan banyak sekali efeknya ya. Kita cek satu persatu. Kita mungkin gali yang negatif dulu kan, katanya kabar buruk duluan deh gitu ya, biar kabar baiknya tuh lebih menyenangkan. Ini adalah slide yang pada saat itu sempat saya share pada saat seminar pertama ya, ada beberapa dampak psikologis sebetulnya untuk pandemi. Merasa terancam, marah, cemas, merasa tertekan, depresi, dan bahkan putus asa ya. Tapi ini memang kita bisa bilang bahwa ini adalah dampak yang terjadi pada individu. Kalau dampak yang terjadi pada pasangan itu yang paling sering dikeluhkan itu sebetulnya 3 hal ini. Yang di kanan bawah itu yang paling banyak ya, pertengkaran. Jadi cukup banyak relasi yang pasangan suami istri yang tadinya tuh baik-baik aja, tapi selama fase pandemi ini diharuskan untuk work from home gitu ya, jadi banyak permasalahan di antara mereka dan jadi banyak sekali pertengkaran. Beberapa di antara pertengkaran itu bahkan meluas ya untuk menjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan ada juga beberapa yang kemudian mengeluhkan adanya kehamilan yang tidak direncanakan. Gitu. Terkait dengan kehamilan tidak direncanakan, bagi kita umat Katolik, mau direncanakan mau enggak itu bagaimanapun anugerah. Tapi kan ada juga nih keraguannya, itu yang nanti akan kita bahas dan bagaimana supaya kita tidak lagi ragu, gitu ya. Nah,
Kalau topik pertengkarannya itu ini kita bisa lihat lah ya, saya nggak usah baca satu persatu gitu ya. Ada macam-macam nih sebetulnya. Anda boleh comot gitu, mungkin satu titik saja gitu ya. Dan mungkin saja bagi Anda yang menikah ada gitu pertengkaran dengan topik yang semacam ini, ya. Baik itu pertengkaran kecil maupun termasuk pertengkaran yang besar. Ketika pertengkaran itu menjadi berlebihan, maka seringkali muncul adalah KDRT. Kalau data dari Kemen PPA ya berdasarkan Simfoni, ternyata antara 2 Maret sampai 25 April itu tercatat 275 kasus kekerasan. Ya, dan 184 diantaranya itu adalah korban KDRT. Tapi saya mau menyorot ada data lain yang perlu kita cek juga ya. Jadi kalau dari 1 Januari sampai 28 Februari itu ada 577 kekerasan ya secara umum itu, tapi kalau dari 29 Februari sampai 7 Mei yang kita bisa sebutkan itu sudah mulai masuk fase pandemi ya, kan kita tahu bahwa pertama kali muncul kasus COVID di Indonesia itu awal Maret ya kan. Nah, ternyata walaupun durasinya lebih panjang nih 29 Februari sampai 7 Mei, angka kekerasannya itu lebih sedikit, bisa dibilang sepertiganya. Tapi jangan senang dulu ya, Bapak Uskup, Romo, Bapak Ibu, tolong jangan senang dulu. Yang perlu kita curigai bahwa angka ini menjadi sedikit adalah karena orang-orang yang mengalami KDRT tidak tahu bagaimana mereka bisa melaporkan kasusnya tersebut. Jadi kita justru perlu mengecek nih, jangan sampai ini ternyata tetangga saya gitu ya, atau orang lingkungan saya ternyata mengalami KDRT, tapi dia nggak tahu gitu ya. Jauh lebih baik kayak kalau kita bisa tahu dan kita bisa membantu. Itu. Nah, KDRT sendiri itu ada beragam jenisnya. Ini saya kumpulkan, kalau yang 4 di kiri itu adalah yang dari UU nomor 23 tahun 2004 ya. Jadi masih ada fisik, psikis, seksual gitu ya, termasuk penelantaran. Tapi tahun 2004 itu kan memang belum banyak ya KDRT yang online gitu ya. Dan di sini juga ditambahkan oleh Komnas Perempuan ada yang disebut KBGO, kekerasan berbasis gender secara online gitu ya. Jadi itu tidak ketemu langsung tapi tetap aja ada jenis kekerasannya. Nah, jenis KDRT sendiri itu ya penyebabnya gitu ya, itu juga macam-macam. Ini saya nggak akan jelaskan panjang lebar, nanti mau difoto aja silahkan atau nanti di materi juga bisa dilihat. Jadi seringkali masalah-masalah yang muncul dari keluarga-keluarga yang ada KDRT-nya adalah masalah-masalah yang semacam ini. Tuh ya, jadi ini adalah masalah-masalah yang perlu kita bantu gitu untuk selesaikan atau paling enggak si keluarga ini yang bisa menyelesaikannya. Tuh ya. Nah, di luar semua KDRT yang ada ataupun berbagai macam masalah ataupun berbagai macam kemalangan yang dialami selama masa pandemi, sesungguhnya kabar baiknya ada efek positifnya juga buat pasangan ya. Jadi cukup banyak nih pasangan yang ternyata mengatakan, "Wah, syukurlah puji Tuhan saya jadi punya lebih banyak waktu untuk bersama," gitu. Biasanya tuh pulang kantor itu jam 5 dari kantor, baru nyampe rumah jam 7. Tapi sekarang saya selesai rapat dan segala macamnya jam 5, ya udah saya udah di rumah. Itu misalnya seperti itu. Terus kemudian jadi karena waktunya juga bertambah ya, waktu kebersamaannya bertambah, jadi punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kalau misalnya kerja di rumah, banyak sih memang yang mengeluh, "Oh jadi lebih capek ya, kayaknya jadi 24 jam jadi kerja terus." Tapi cukup banyak juga yang merasa bahwa, "Tapi kan kerjanya di rumah, nggak capek di jalan." Sehingga karena masih punya energi, mereka jadi sempat membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Kemudian dapat juga saling membantu dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga. Kalau tadinya mungkin dikerjakan oleh salah satu pihak saja, istrinya biasanya, tapi sekarang karena si suami juga berada di rumah, maka bisa juga gitu kemudian membantu untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, dan ini juga banyak yang mengalami efek positif ini. Dan satu hal lagi, lebih banyak waktu bermesraan ya. Nah, ketika lebih banyak waktu untuk bermesraan, maka seringkali yang muncul adalah kehamilan gitu. Nah, tadi nih balik-balik lagi kayak yang disebutkan oleh Romo.
waduh, ini kalau hamil tuh boleh apa enggak sih sebetulnya? Ya, terus kemudian kalau ternyata nggak boleh, lalu gimana? Kalau terlanjur hamil gimana gitu? Kita tahu bahwa kehamilan itu ketika ada satu nyawa yang muncul gitu ya, itu kan sebetulnya sudah jadi anugerah buat kita, gitu ya. Dan eee, apa namanya, ada berbagai kekhawatiran gitu yang muncul, sehingga seringkali anugerah ini terkesan jadi mendebarkan gitu buat kita gitu ya. "Aduh ini diterima, tapi gimana ya?" Gitu. Ada beberapa kekhawatiran yang sering muncul tentang kehamilan di masa pandemi ini, gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, "Aduh saya kalau hamil selama, apa namanya, wabah Covid begini, janin saya kena nggak ya gitu ya, sakit nggak ya nanti dia di dalam, perkembangannya gimana?" Gitu. Kemudian ada juga cukup banyak yang kemudian jadi khawatir tentang pemeriksaan kehamilan, ya, "Saya periksanya gimana? Saya nggak bisa ke dokter, kalau saya ke rumah sakit terus nanti ketemu sama mereka yang terkena Covid lalu bagaimana?" Gitu, misalnya seperti itu. Pemeliharaan kehamilan itu juga menjadi satu masalah sendiri, kayak misalnya gini, "Aduh saya kan perlu beli asam folat atau saya mesti beli, buah-buahan dan sayur, ini belinya di mana gitu." Dan seringkali itu muncul juga masalah keuangan. Bagaimanapun kita tahu bahwa, eee, apa namanya, anak itu juga akan, perlu kita tanggung gitu ya, salah satu tanggung jawab kita adalah menanggung secara keuangan. Apakah sudah siap ya keuangan keluarga kita gitu, itu seringkali juga menjadi, satu masalah. Terus kemudian bukan hanya soal kesiapan keuangan, tapi kesiapan diri, kesiapan mental kita, juga kesiapan keluarga. Jadi misalnya ada ibu-ibu yang kemudian berpikir, "Aduh saya kan karirnya lagi bagus-bagusnya, gitu, kok dilalahnya hamil saat corona, apa, wabah corona pula," gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi itu jadi membingungkan, gitu ya. Jadi, eee, ada keraguan-raguan untuk menerima gitu janin yang telah dititipkan gitu kepada keluarga ini, gitu. Nah, untuk, apa namanya, pastinya bagaimana, apakah ini sehat atau enggak dan lain sebagainya, nanti kita konsultasi sama-sama ya sama Dokter Ekarini, gitu. Yang saya ingin highlight di sini sebetulnya, seringkali kekhawatiran-kekhawatiran itu kemudian jadi masalah besar bagi 3 pilar rumah tangga. Jadi kita tahu bahwa ada 3 pilar utama nih sebetulnya nih, untuk menjalankan perkawinan. Kita bisa bilang uang, komunikasi, dan seks, ya. Uang, ya kalau misalnya nggak ada uangnya, ya kita hidupnya pakai apa ya, masa makan pakai daun, gitu ya. Makan pakai daun masih mending ya, tapi beli apa-apa kan nggak bisa pakai daun, gitu misalnya. Nah, lalu kemudian soal komunikasi. Kalau misalnya komunikasinya tidak lancar, tidak bisa berjalan dan lain sebagainya, itu tentunya akan menjadi masalah besar. Lalu seks, ada keluarga-keluarga yang kemudian jadi menghindar melakukan hubungan seks agar, apa namanya, tidak sampai hamil gitu misalnya. Atau, yang sudah mengalami kehamilan terus kemudian, "Aduh boleh hubungan seks atau enggak ya? Nanti kenapa-kenapa lagi janinnya," gitu dan lain sebagainya, gitu. Dan ini akan, dijelaskan lebih lanjut nanti ya bagaimana teknik-tekniknya gitu ya oleh Dokter Ekarini. Nah, kalau tadi berbagai macam kekhawatiran yang muncul tadi, kemudian sulit dibicarakan oleh pasangan suami istri, maka akan muncul beragam efek sebetulnya. Yang sering terjadi adalah perkawinan ini kemudian jadi lebih dingin, ya, relasinya itu tidak lagi sehangat sebelumnya. Atau yang juga sering terjadi adalah kemudian pertengkaran yang jadi lebih besar. Contohnya, kalau si istri kemudian menolak untuk melakukan hubungan seks dengan suaminya tentunya bertanya-tanya gitu, karena dia kan nggak paham gitu apa yang dikhawatirkan oleh si istri gitu. Sementara istrinya juga bingung gitu untuk membicarakannya gitu ya. Dan bagaimanapun yang namanya kekhawatiran itu ketika kita sudah menikah, bukanlah kekhawatiran pribadi saja, tapi sudah menjadi kekhawatiran keluarga. Artinya di sini setidaknya adalah pasangan suami istri, kita harus bisa memecahkan permasalahan ini bersama-sama. Nah, apa yang dapat dilakukan? Sebelum kita bicara saran-sarannya, saya mau cerita dulu ya, apa sih sebetulnya yang sering dilakukan pasangan untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi, ada 3 nih, sebetulnya ada banyak ya, tapi ada 3 nih yang utama nih, yang sering dilakukan oleh pasangan. Ada pasangan-pasangan yang menghindar, jadi sama sekali nggak mau membicarakan masalah. Ada juga yang melakukan argumen ya, ada yang argumennya destruktif dan ada yang argumennya konstruktif. Coba kita cek yuk apa-apa aja ini.
Menghindar itu ya itu deh ya, nggak membicarakan masalah, menganggap tidak ada masalah, atau memilih melakukan hal lain dibandingkan membicarakan permasalahan yang ada. Nah, efeknya jika kita terus-terusan menghindar, maka sesungguhnya ini akan mendinginkan hubungan kita, menjauhkan pasangan, menjadikan satu sama lain tidak percaya, dan tentunya saja akan mengurangi keintiman relasi ya, keintiman emosional maupun keintiman seksual di sini gitu. Sehingga saran terbaiknya adalah sesekali boleh kok menghindar. Jadi katakanlah kalau misalnya pertengkarannya jadi sangat luar biasa, menghindar sesekali nggak apa-apa. Namun kalau ini adalah trik utama pasangan, maka efek-efek buruk inilah yang sebetulnya akan lebih mungkin terjadi dibandingkan efek positifnya. Jadi jangan terlalu sering sebetulnya untuk menghindar, ya harus dibicarakan. Nah, kalau dibicarakan itu kan berarti akan berargumen. Nah, jadi gimana nih argumennya, destruktif atau konstruktif ya? Pertama kita lihat dulu nih, sebelum kita bicara yang destruktif kayak apa, yang konstruktif kayak apa, ya, ada efeknya. Ya, jadi kalau efek dari argumen yang destruktif itu seringkali justru meningkatkan kemarahan dan kebencian, ya, mengurangi rasa percaya satu sama lain, membuat pasangan saling terasing, dan ini mohon maaf ya kalau misalnya kalimatnya ada dangdut menodai cinta gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Kalau yang konstruktif sebaliknya, justru ketika kita punya argumen yang konstruktif, ini bisa meminimalkan emosi negatif di antara kita, kemudian meningkatkan rasa percaya, mendekatkan pasangan, dan bisa lebih memahami pasangan. Nah, supaya kita tahu nih yang mana yang destruktif, yang mana konstruktif, saya mau menantang Anda sekalian. Coba silakan lihat ke layar, coba dipilih ya, kira-kira argumen yang muncul ini apakah dia destruktif atau konstruktif? Ya, coba dilihat. Pertama nih, menyerang pasangan ya. Jadi yang diserang pasangannya, kamu sih kayak gini, kamu sih kayak gini gitu ya, atau bahkan melakukan apa namanya, memukul, menjorokin gitu loh, dorong gitu dan sebagainya. Kira-kira ini argumen destruktif atau konstruktif? Nggak ada yang ngomong ya? Tapi saya yakin Anda menebak ya. Negatif. Oke, ini kayaknya negatif ya, berarti destruktif ya. Oke, nah terus kemudian kalau yang ini nih, fokus pada masalah yang dibicarakan. Kira-kira nih konstruktif atau destruktif nih? Jadi fokusnya pada masalah, kita nggak ngomongin, nggak ngungkit-ngungkit yang masa lalu, gitu. Betul-betul kita membicarakan masalah yang itu. Kira-kira? Coba, apakah dia Konstruktif, konstruktif? banyak yang Nah, jawab konstruktif betul itu. sekali ya. Jadi pada jawab konstruktif ya. Kalau yang ini gimana? Banyak kata-kata kasar yang diungkapkan kepada pasangan. Kira-kira? Di chatroom destruktif. Destruktif, oke, coba kita lihat. Dan ternyata benar ya. Kalau yang ini, topik melebar ke isu-isu lain gitu ya. Jadi kita lagi ngomongin apa namanya, misalnya sekolah anak gitu ya, tiba-tiba melebar aja gitu, misalnya, dasar elu sih dari dulu makanya nggak ngasih duit dan lain sebagainya gitu. Kira-kira? Di sini ditulis destruktif, mereka banyak yang milih destruktif. Oke, dan ternyata tebakannya benar ya. Kalau yang ini, menyerang masalahnya. Jadi yang diserang bukan pasangannya, tapi si masalahnya, yang dibenerin masalahnya. Kira-kira? Jawabannya mayoritas konstruktif. Konstruktif, coba kita lihat dan ternyata benar ya. Kalau yang ini penuh kecurigaan terhadap satu sama lain, kira-kira Jawabannya yang paling banyak destruktif. destruktif ya. Oke. Nah, coba yang ini. Mendengar. Jadi mencoba mendengar juga pasangan, tidak hanya bicara saja, nggak mendominasi pembicaraan. Jadi kira-kira Jawab banyak konstruktif. konstruktif, coba kita lihat. Dan ternyata benar ya. Kalau yang ini gimana? Diakhiri kesepakatan atau kompromi atau solusi. Jadi di akhir percakapan itu ada kesepakatannya nih yang kita buat untuk kedepannya. Kira-kira ini adalah Mayoritas konstruktif. Saya baca coba aja kita cuma ya. lihat. Nah, ya, dan benar sekali ya. Jadi coba kalau kita lihat ya, argumen-argumen yang destruktif itu yang harusnya kita hindari, ya, bahwa topiknya itu melebar gitu ke isu-isu yang lain. Itu terus kemudian penuh dengan kecurigaan. Dia pasti begini, dia pasti begitu gitu ya. Banyak kata-kata kasar dan menyerang pasangan. Itu yang sebetulnya harus kita hindari. Sementara yang perlu kita lakukan ketika kita berargumentasi dengan pasangan, yang diserang itu masalahnya, yang jadi masalah apa namanya, yang memisahkan kita itu si masalah gitu. Jadi masalahnya itulah yang mestinya dikutak-katik
ya. Terus kemudian penting sekali untuk mendengar, tidak hanya bicara. Gitu. Dan penting sekali untuk diakhiri kesepakatan atau kompromi atau solusi dan fokus saja pada masalah yang dibicarakan. Itu ya. Nah, jadi ini dia perbaikan relasi suami istri. Gitu. Nah, saya mau cerita dulu. Ini sering sekali saya sampaikan ketika sedang melakukan konseling ataupun terapi pada perkawinan. Ya, kita lihat bahwa turun naiknya itu adalah tingkat kepuasan perkawinan. Kalau misalnya baru saja menikah, itu sebelum krisis itu katakanlah tingkat kebahagiaannya segini nih, gitu ya. Begitu muncul krisis, gitu kemungkinan memang akan menurun tingkat kepuasan perkawinannya. Nah, jika ada tahap disorganisasi, yaitu tahap berargumen, ya, dan argumennya itu lumayan, maka reorganisasinya atau perbaikannya itu akan memunculkan level baru yang tetap lebih tinggi dibandingkan pada saat kita ngedrop tadi. Yang lebih sering terjadi itu sebetulnya adalah yang kayak gini. Sebelum krisis dia tingginya segitu, muncul krisis turun, tapi karena tahap disorganisasi, argumentasi yang baik, yang positif, maka kepuasan perkawinannya kembali seperti di awal perkawinan lagi, gitu ya. Dan ini juga cukup sering terjadi bahwa ternyata tahap reorganisasinya memunculkan kepuasan perkawinan yang lebih tinggi dibandingkan kepuasan yang di awal. Atau bahkan ini juga sangat mungkin terjadi kalau kita melakukan argumentasi yang sangat konstruktif tadi ya, itu justru memunculkan pemahaman satu sama lain ya, memunculkan rasa saling menyayangi, saling mendukung, dan akhirnya kepuasan perkawinan kita jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Gitu. Jadi ketika kita mampu melakukan argumentasi yang konstruktif tadi, sesungguhnya kita sesungguhnya membuat kita lebih mungkin lagi mencapai kepuasan perkawinan yang jauh lebih tinggi. Tuh ya. Nah, ini perlu diingat, bukan pandemi yang menyebabkan perceraian atau pertengkaran. Namun ketidakmampuan pasangan suami istri bekerja sama selama pandemi itu yang mengakibatkan kekacauannya. Jadi nggak usah nyalahin pandeminya, gitu. Tapi bagaimana kita sebagai suami istri itu bisa bekerja sama? Kalau kita bisa bekerja sama, maka lebih mungkin kita mengurangi kekacauan dan justru kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Nah, ini juga ada kata-kata yang indah ya. You can just give up on someone because the situation's not ideal. Ya, jadi jangan nyerah gitu aja dong kalau misalnya situasinya itu gara-gara situasi yang nggak ideal. Great relationships ya, itu jadi hubungan yang baik itu sebetulnya bukannya nggak punya masalah loh. Hubungan yang baik itu karena kedua pasangan ini cukup care gitu, cukup peduli terhadap satu sama lain gitu, dan berusaha untuk mencari jalan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Dan ini penting sekali Ibu dan Bapak ya, jadikan masa pandemi sebagai kesempatan terbaik untuk menjadikan keluarga Anda seperti yang Anda impikan. Ini moga-moga nggak ada lagi pandemi setelah ini, nggak ada lagi nih kita disuruh di rumah terus gitu ya, kan bosan juga ya di rumah gitu kan. Tapi justru pada masa ini adalah kesempatan terbaik kita. Kita punya waktu, kita punya kesempatan, kita punya energi. Ya, ini yang penting untuk kita bisa jadikan keluarga kita tuh seperti yang kita impikan. Makanya kita bisa nih justru bicara kepada pasangan kita tuh dulu tuh sebetulnya kepengennya apa ya, mimpi kita tuh apa. Coba kita mulai wujudkan dari sekarang, kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, dan kita mencoba untuk setelah ini kita bangkit kembali menjadi pasangan yang betul-betul seperti kita impikan. Tuh ya. Nah, sudahkah perkawinan kita kuat? Saya mau memperkenalkan bagaimana cara kita bisa punya kesempatan untuk memperkuat perkawinan. Coba kita periksa dulu ya, periksa diri kita, periksa perkawinan kita. Ini bulan lalu saya kebetulan ikut webinar yang diberikan oleh John Dufresne. Beliau adalah pakar psikologi keluarga. Beliau memperkenalkan ada di International Family Strength Model. Jadi ini ada 6 kualitas yang sebetulnya sudah diujikan ke berbagai macam jenis keluarga, baik keluarga yang happy maupun keluarga yang penuh masalah. Nah,
pada keluarga-keluarga yang penuh masalah, ternyata ketika ada 6 poin ini, ternyata mereka justru bisa kuat, bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dan ini sepertinya adalah kekuatan yang penting juga untuk kita miliki, ya. Apa saja? Yang pertama, yang kiri atas nih, apresiasi dan afeksi. Penting sekali, coba kita cek ya di dalam perkawinan kita, apakah kita sudah memberikan apresiasi buat pasangan kita ya? Apakah kita sudah memberikan afeksi atau kasih sayang gitu untuk pasangan kita? Perhatian, kata-kata yang baik gitu. Terus kemudian, apakah kita sudah melakukan yang kedua nih, komunikasi positif? Jangan-jangan selama ini ketika kita berkomunikasi, kita lebih banyak menyalahkan pasangan kita atau berantem. Tapi penting sekali bagi kita untuk memperbaiki diri dan bisa menyampaikan lewat komunikasi yang positif kepada pasangan kita. Kemudian yang ketiga, memperbaiki komitmen terhadap keluarga kita ya. Kita coba cermati lagi kesetiaan kita, usaha-usaha kita untuk memperjuangkan keluarga kita, perkawinan kita ya. Kemudian yang keempat, waktu bersama yang menyenangkan. Walaupun di sini kayaknya jadi sibuk dan lain sebagainya, penting sekali untuk memiliki momen-momen yang bareng-bareng keluarga ya dengan anak-anak ataupun cuma berdua saja. Dan jangan kalau udah waktunya barengan itu jangan yang serius-serius amat gitu. Sesekali penting sekali untuk kita punya sesuatu yang benar-benar seseruan aja gitu. Kalau keluarga saya akhir-akhir ini karena kami di rumah doang gitu ya, akhirnya kami sering main kartu ya atau board game gitu kayak monopoli dan lain sebagainya gitu. Di situ bisa ketawa-ketawa banget gitu ya. Nah, terus kemudian yang kelima, kesejahteraan spiritual dan nilai bersama. Di sini kita bisa berkaca ya, apakah sekarang nih kan pilihan misa online ya itu kan banyak banget gitu. Jangan-jangan nih saya misa online-nya jam 6, pasangan saya misa online-nya jam 8 gitu. Berarti nggak bareng dong gitu. Tapi coba untuk bikin kesepakatan supaya misanya bareng, terus kemudian kita saling berbagi gitu nilai-nilai yang kita ingin sama-sama buat dalam keluarga ini gitu. Dan yang terakhir itu adalah kemampuan mengelola stres dan krisis secara efektif. Jadi di sini apakah kita bisa menyampaikan masalah-masalah kita, bisa fokus pada masalah kita, bisa betul-betul menyelesaikan masalah kita atau tidak gitu. Ketika 6 poin ini, 6 kekuatan ini bisa kita lakukan, maka mau ada badai kayak apa juga goyangnya tuh ya goyang sih pasti gitu ya, tapi goyangnya juga nggak jojo amat gitu. Dan kita akan bisa segera kembali tenang gitu dan keluar dengan bahagia ya dari badai yang kita alami. Tuh. Nah, di luar segala macam kekuatan dan lain sebagainya, tadi kan saya sudah menyampaikan ada 3 pilar nih. Pilarnya tuh kan ada komunikasi, uang, dan seks ya. Jadi pada saat kita mencoba melakukan berbagai macam perubahan, perbaikan segala macam untuk pasangan kita, itu tentunya penting juga untuk memperbaiki relasi seksual kita, ya. Saya mau mengingatkan bahwa sebetulnya perilaku hubungan seksual itu tuh bukan cuma sanggama doang loh, ada banyak banget gitu. Dan sesungguhnya sebelum melakukan sanggama pun ini semua bisa dilakukan. Atau kalau memang sedang tidak bisa melakukan sanggama, ya yang lain-lain juga bisa dilakukan kok, gitu misalnya ya. Jadi ada sentuhan ya, belayan, terus kemudian pegangan ya, pegangan yang erat gitu misalnya. Terus kemudian berpelukan, cium pipi, cium bibir gitu, necking ya, mencium daerah leher gitu, petting gitu. Jadi menyentuh ataupun menciumi tubuh pasangan gitu ya, dan sanggama itu salah satunya. Ini mohon maaf ya romo-romo, bruder, suster gitu ya. Ini saya sampaikan juga di sini gitu ya. Nah, tapi yang mau saya bilang adalah gini, pada dasarnya tuh ada banyak variasi kok gitu. Enggak nggak hanya sanggama doang loh yang kita sebut hubungan seksual itu gitu. Jadi justru ketika kita bersama-sama mencoba mencari variasi-variasi dalam hubungan seksual kita, itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan buat bersama. Nah, selama masa pandemi ini jangan lupa nih melakukan komunikasi seksual. Apa aja sih sebetulnya komunikasi seksual? Penting untuk mengenali seluk-beluk tubuh pasangan ya.
mungkin ada bagian yang lebih besar dibandingkan yang lainnya gitu ya, atau ada yang berubah, ada jerawat di mana gitu misalnya ya. Penting juga untuk menanyakan bagian mana yang ia sukai untuk disentuh. Ada kayak misalnya nih, saya kadang-kadang tuh kalau dalam konseling perkawinan itu ada misalnya suami itu langsung menyentuh payudara istrinya, sementara istrinya bilang, "Aduh jangan dulu dong, gitu, saya maunya yang disentuh pipi dulu," gitu, misalnya seperti itu. Jadi, "Payudaranya mah nggak boleh disentuh, Bu?" Gitu, misalnya saya tanya gitu, "Boleh, tapi nanti dulu dong," gitu, "jangan langsung," gitu misalnya. Nah, jadi di sini justru penting nih ada komunikasinya gitu, untuk bisa saling memahami. Terus kemudian tanyakan gitu, pasangan tuh sebetulnya lebih suka disentuh dengan cara apa? Ada yang misalnya disentuhnya lebih suka dengan dibelai, tapi ada juga yang misalnya disentuh dengan, semacam dipijet gitu, atau ada juga yang dicubit-cubit kecil gitu misalnya ya. Nah, dan cari tahu bagian tubuh yang sebaiknya tidak disentuh. Jadi ada area-area tertentu dalam, di tubuh gitu yang kadang-kadang tuh terlalu sensitif buat seseorang. Jadi saya pernah tuh ya menangani ada kasus gitu ya, itu, si istri itu bisa meledak marah ketika suaminya menyentuh rambutnya. Rupanya dia punya trauma sebetulnya di area kepala gitu. Jadi dulu-dulunya waktu dia kecil, kalau bapaknya mulai membelai area belakang kepalanya, habis itu bapaknya tuh bisa, melakukan kekerasan lah terhadap si perempuan ini. Jadi kalau suaminya menyentuh area belakang kepala, itu memunculkan lagi semua trauma terhadap bapaknya itu, gitu. Nah, waktu saya tanya gitu ya, nah kalau misalnya, yang disentuh agak di bawah sedikit gitu, leher belakang, boleh nggak? Si istrinya bilang, "Oh boleh," gitu. Nah, tapi ini sangat personal gitu pada setiap orang dan penting sekali untuk melakukan komunikasi seksual terhadap pasangan Anda, gitu. Nah, ini yang terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa a relationship is like a house. When a light bulb burns out, you don't go and buy a new house, you fix the light bulb gitu ya. Jadi sebenarnya tuh hubungan itu ya kayak rumah gitu. Kalau ada satu lampu gitu ya, yang terbakar, yang mati gitu, nggak perlulah kita beli rumah baru. Yang penting itu memperbaiki si lampunya itu supaya nggak semuanya tuh korslet gitu kan, nggak semuanya kebakar. Nah, jika ini memang sangat-sangat sulit untuk dilakukan berdua, maka penting sekali untuk mencari orang lain ya. Orang lain itu sebetulnya tidak harus psikolog, tidak harus konselor. Bisa saja misalnya anggota keluarga yang dipercaya gitu ya, atau misalnya yang dituakan. Bisa juga kemudian orang-orang gereja kita gitu, kita bisa bertanya kepada mereka. Kan di gereja-gereja juga ada konselor-konselor gitu ya. Ya bisa juga tentunya kepada bruder, suster, romo gitu ya. Dan ya bisa juga kepada para psikolog perkawinan gitu ya, atau psikolog keluarga gitu. Jadi jangan malu-malu untuk memperbaiki permasalahan daripada tadi semua rumahnya itu kebakaran gitu ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Di sini saya bisa dikontak ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada Romo Erwin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nina. Terima kasih juga kita semua yang sudah mendengarkan. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan dapat dicatat di bagian chat. Chat room itu adanya di sebelah kanan. Anda mesti membuka, coba lihat di bagian bawah ada chat di sana, chat room. Nanti bertanya di sana, nanti saya selama presentasi saya akan mengambil lalu mengumpulkan, nanti saya lihat mana di antara pertanyaan-pertanyaan itu yang sungguh sangat penting untuk dijawab saat ini. Kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Eka Rini Arya Satyani atau lebih sering disebut Dr. Eka. Saya persilakan Dr. Eka untuk memulai presentasinya. Baik, saya Eka Rini Arya Satyani. Saya kebetulan dokter kebidanan dan kandungan, konsultan di uroginekologi. Saya ibu 2 anak laki-laki, yang besar sudah menikah, yang kecil masih bujang. Saya kebetulan anggota di Paroki Santo Yohanes Penginjil Blok B, Jakarta Selatan. Saya lulusan Fakultas Kedokteran UI tahun 86 dan juga ambil spesialis obstetrik ginekologi dan subspesialis uroginekologi juga di FKUI. Kebetulan saya juga seksi kerasulan keluarga paroki dan anggota Pro-Life Indonesia. Dan saya akan mulai presentasi saya mengenai memelihara keharmonisan relasi suami istri pada masa pandemi COVID ini. Sebetulnya tidak ada yang
beda ya sebetulnya relasinya. Memang tadi seperti sudah dijelaskan Bu Ana adalah Bu Nina adalah lebih sering di rumah, gitu aja. Nah, lebih sering di rumah ini malah menyebabkan suami istri itu jadi lebih dekat, kemudian malah hubungan itu lebih sering terjadi. Sebetulnya itu saja. Jadi yang lain-lain sih sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi masalahnya memang nanti ini sedikit saya jelasin bahwa memang tugas saya selain saya secara praktis bagaimana memelihara keharmonisan relasi, terutama relasi seksual dalam menuju normal life ini juga, dan juga memberi gambaran bagaimana menjaga kesuburan, juga menghormati kehidupan bayi kecil yang ada, kemudian menjaga kesehatan kehamilan. Sedikit saya mengutip Sri Paus kita yang dulu, yaitu Yohanes Paulus II, mengenai Evangelium Vitae, bahwa kita sangat-sangat menghargai kehidupan, dan salah satu petikan yang paling saya ingat adalah the family is the sanctuary of life. Keluarga itu adalah suaka kehidupan, di mana kehidupan itu dimulai dari tahap awal kehidupan, dari mulai pembentukan janin, kemudian sampai melahirkan, sampai kemudian proses tahap demi tahap menjadi dewasa, dan sampai pada akhir kehidupan atau kematian. Dan kita ingat bahwa seperti Kejadian 1:28 bahwa kita punya tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Sehingga memang ini adalah program yang sangat penting. Tuhan memberikan kita fungsi seksual itu untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, selain fungsi seksualitas itu sendiri yang bertambah banyak itu, ada lagi juga fungsi pemersatu dan fungsi penyelamatan. Jadi satu ada fungsi pemersatu, dua fungsi prokreasi, dan tiga fungsi penyelamat. Ini semua kita memberikan kepada para pasangan yang baru seperti ini, supaya mereka betul-betul menyadari bahwa tidak hanya seksualitas seksnya saja yang penting, tapi bahwa di balik itu juga ada tugas dari Sang Pencipta. Nah, gimana relasi suami istri di masa pandemi? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa karena kita adalah keluarga kesucian dari kehidupan, kita menapaki setiap tahap kehidupan, ada proses-proses, dan itu ada di dalam keluarga. Dan di dalam masa pandemi ini Tuhan memberikan banyak waktu untuk bersama. Justru lebih digunakan untuk saling mengenal, bisa sama dan saling memahami, mengenal lebih dalam dan saling memahami. Nah, fungsi pemersatu adalah kita harus lihat bahwa tadi ada fungsi di perempuan dan laki-laki yang beda. Di perempuan mungkin otaknya bisa kita lihat bahwa ada bagian belakang tuh gosip, talk and more talk. Jadi kadang-kadang perempuan tuh ngomong aja terus, inginnya didengerin karena dia pengennya ngomong gitu ya. Kemudian ada bagian sedikit di bagian kepalanya ada mengenai sepatu, baju, atau yang shiny, ada yang sparkling, dan segala macam. Di belakangnya juga ada masalah rumah tangga, mencuci, memasak, membersihkan rumah. Kemudian ada juga masalah keluarga. Sayangnya emosi dan seksnya agak lebih kecil. Dan masalah keluarga paling besar untuk mereka. Selain itu tadi, yang lebih besar adalah bicara. Sehingga katanya wanita itu punya jatah bicara 15.000 kata per hari. Sehingga kalau dia nggak cukup ngomong, kayaknya pengen nyerocos aja terus. Ya. Sementara kalau laki-laki, bayangin laki-laki, yang besar di bagian kepalanya adalah seks. Sedikit di bagian depan ada sport, dan TV remote dengan control center. Kemudian ada yang excuse, dia membiarkan aja gimana. Sementara yang kecil sedikit adalah cooking, washing, ironing, romance, commitment, emotion, ada kecil, adalah seks. Bahkan yang satu tanya seperti itu, mereka agak yang satu terputus-putus. Ya. Saya bantu. Jadi saya keluar sebentar dari audio video ya, supaya mungkin terbantu. Ya. Baik, terima kasih Romo. Silakan Bu. Nah, jadi bayangkan saja kalau laki-laki yang otaknya hanya seks, dan seks itu ketemu dengan perempuan yang ngomong. Laki-laki yang lain, perempuannya masih ngomong gitu ya. Sehingga hal seperti ini tuh harus disadarin. Masing-masing. Laki-laki harus memperhatikan kira-kira pasangannya itu seperti apa maunya. Sementara perempuan tuh juga terus jangan tangan-tangan, suka seks ya, seksnya kecil banget.
terus laki-laki ini begini aja sih. Nah, perempuan juga harus menyadari laki-lakinya seperti apa, karena kebanyakan memang laki-laki itu ngelihat istrinya, maaf ya, pakai daster ya, agak terbuka sedikit bajunya, aduh udah pingin nomplok aja rasanya. Nah, hal-hal seperti ini itu perlu disadari, karena justru kita kerja di rumah, kita bersama-sama tiap hari saling pandang dan saling dekat. Tadi Bunda juga menyebutkan bahwa memang ada beberapa fase seks yang harus dilewati, dan masing-masing laki-laki dan perempuan itu ternyata punya kenikmatannya sendiri. Bapak-bapak senangnya meluk, ibunya senangnya dielus-elus aja atau dipijitin. Nah, beda. Oleh karena itu harus saling memahami secara mendalam. Karena memang tingkatan dalam hubungan seksual itu pertama kali adalah sebetulnya intellectual intercourse. Jadi hubungan yang secara intelek. Ngomongnya nggak pakai emosi, ngomongnya rasional aja. Begitu masuk lebih dalam, ada memang emotional intercourse. Jadi lebih secara emosi, lebih dalam, lebih menyentuh gitu. Kemudian masuklah ke dalam tahap sexual intercourse. Tadi Bu Nina sudah menyebutkan ada tahap-tahapan yang namanya sexual intercourse itu macam-macam keintimannya. Jadi mulai dari cuman pegang tangan, tatap mata, ya intiman itu. Kemudian mulai dengan kata-kata merayu. Kemudian maju lagi lebih ke sentuhan dan aktivitas fisik. Nah, justru pada saat pandemi ini, di mana kita sering di rumah bersama, maka sebaiknya kita saling mengenal nih, pasangan kita sukanya diapain. Oh, sukanya cuma aduh ibu dipuji, aduh ibu cantik sekali hari ini, ibu mau kemana? Atau ibu kok baru pulang dari kantor kok kayaknya cantik ya, ibu kayaknya senang hari ini ada seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu, termasuk kalau kita udah mulai mau hubungan seksual, seperti apa yang kira-kira disenangi oleh pasangan kita. Karena misalnya kadang-kadang sinyal-sinyal dari laki-laki, itu kadang-kadang laki-laki sudah nggak pakai sinyal, langsung main blak-blak gitu ya. Tidak semua wanita punya kesamaan rangsang seksual. Karena begini, rangsang seksual itu ada 4 tahap, yaitu excitement, kemudian ada plateau, kemudian ada orgasme. Nah, excitement ini didapat dari arousal, ya, dari rangsangannya. Nah, untuk laki-laki rangsangannya cepat, untuk perempuan rangsangannya lebih lama. Kadang-kadang, nah seperti ini, perempuan yang merah naik turun, laki-laki yang biru cepat banget, langsung selesai, langsung finish dah. Tapi perempuan lagi mau naik, ada anaknya ngomong apa, lagi mau naik lagi, ternyata telepon tetangga, lagi mau naik lagi, ternyata ada ojek datang. Nah, naik turun, sehingga kadang-kadang ini yang harus dipahami juga oleh laki-laki sebagai pasangannya, karena lagi kerja di rumah. Bu, ya tolong istrinya seperti apa, menanyakan. Istrinya juga menanyakan ke suami, bagaimana nih enaknya, supaya itu dipahami bersama. Karena kalau tidak, maka hubungan seks yang baik tidak akan tercapai. Padahal Dr. Os bilang, pada zaman karantina ini, lagi pandemi di rumah tuh, pada regular sex itu adalah sangat bagus. Karena dia membangunkan endorfin. Endorfin dirangsang sehingga saat bahagia, saat senang itu justru menaikkan imunitas tubuh. Jadi sebetulnya makin sering seks makin baik. Masalahnya, ini wanita punya masa-masa subur dan masa nggak subur. Sehingga kapan kita harus berhubungan seks dan kapan tidak. Nah, itu harus dibicarakan bersama. Sebetulnya dengan mengenali pasangannya, kita bisa tahu kapan wanita itu subur atau tidak subur. Pertama, harus saling memahami kondisi seksualitas dari pasangannya. Ada perempuan yang kalau main bisa cepat, suaminya bisa ngimbangin. Tapi ada perempuan yang mainnya juga lama banget, tapi suaminya punya misalnya ejakulasi precox, sehingga dia cepat sekali dan cepat keluar dan cepat loyo. Nah, hal seperti ini harus dibicarakan. Memang tadi ada yang chat, gimana ya, pasangan suami istri ini kadang-kadang pengen mengaktualisasikannya tapi nggak bisa ngomong. Gimana kalau masa pandemi ini kita coba mulai ngomong sedikit-sedikit, membicarakan hal yang mulai pelan-pelan, setahap demi setahap, karena memang mungkin itulah prinsipnya orang Indonesia ya, agak kurang bisa ngomong secara lebih. Kamu tuh kemarin, maaf ya, ini tadi Bu Nina ngomongin mengenai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, padahal sebetulnya kalau untuk seksual itu kekerasan itu perlu dalam rumah tangga. Kamu nih kurang keras misalnya, bikin lucu tapi yang nggak vulgar. Kadang-kadang ada suami yang, wah iya deh, oke deh, saya akan berusaha. Tapi ada juga suami yang langsung
waduh saya kurang keras ya, terus malah dia loyo, malah dia depresi dan sebagainya. Malah menganggap istrinya nih kacau nih, istri saya ini tidak menghargai saya. Nah, seperti itu. Coba lebih terbuka mengungkapkan hal-hal seperti itu. Sehingga pada masa pandemi ini tingkatkan komunikasi mendalam yang lebih sering dan lama ya, ngomongnya gimana ya enaknya. Itu justru untuk mencocokkan, karena biasanya kita sibuk ngurusin anak, pergi ke kantor, ngurusin apa saja di luar rumah, sehingga waktu untuk di dalam rumah bersama suami itu kurang. Dari hati ke hati dengan sifat saling asih, asah, dan masuk. Hubungan seksual yang juga lebih bermartabat dan saling menghormati antara suami dan istri. Kita menilai bahwa seksual itu adalah kerja sama-sama kerja. Jangan perempuannya diem aja gitu ya, laki-lakinya aja yang aktif. Nah, susah juga. Atau kadang-kadang ceweknya pengen suami udah capek nih, aku lagi nggak punya duit apa segala macamnya. Hal-hal semacam ini harus dibicarakan. Karena kalau tidak, ini akan merusak justru hubungan itu. Tadi fungsi prokreasi. Prokreasinya membuat makhluk baru. Segala pencipta, kita ikut ambil bagian dalam membentuk makhluk baru. Ya, seksual ini. Tapi untuk masa prokreasi diperlukan saat subur yang baik. Pasangan harus tahu kapan masa subur dari perempuan dan kapan masa tidak subur. Nah, itu dengan punya ya. Suaranya agak putus-putus. Oh ya. Ya, oke. Ya silakan Bu lanjutkan. Untuk prokreasi diperlukan saat subur yang baik, di mana kita bisa membuat kalau ingin anak, maka lihat masa suburnya istri dan kalau kita justru tidak ingin anak, kita harus menghindari masa subur itu supaya jangan terjadi anak. Nah, kalau terjadi kehamilan tidak terduga, sebetulnya tak terduga bukan kehamilan yang tak diinginkan, karena fungsinya nggak hamil sekarang jadi hamil. Misalnya di dalam perkawinan Katolik itu kehamilan itu adalah suatu berkat dan rahmat. Cuman yang tak terduga ini ya, siapa tahu ya, aduh saya nggak terduga nih dapat hadiah 1 miliar gitu. Nah, sebetulnya kan harusnya senang, tapi bingung nggak gimana ambilin. Kehamilan itu seperti tanggung jawab tambahan. Tapi kita juga tahu bahwa itu berkat dan rahmat. Banyak sekali pasangan di dunia ini yang pingin hamil tapi tidak bisa hamil. Dan ternyata kita diberi buah hati. Ada yang bilang, aduh dokter, aku udah 40 tahun umurnya. Ada lagi yang bilang, aduh dokter, saya ini lagi kontrak kerja dan sebagainya. Tapi tidak ada masalahnya. Kita bisa pelan-pelan mengatur semuanya supaya masalah itu bisa. Karena seperti Sri Paus Johannes Paul II, beliau telah memberikan amanat bahwa kita harus membela martabat kehidupan janin yang adalah darah daging kita sendiri. Jangan lupa bahwa seperti inilah rupa janin 8 minggu, yaitu baru terlambat 1 bulan. Sehingga kalau dia merasa, aduh aku baru terlambat 2 minggu, itu lihat, janinnya tuh sudah bentuk mata, tangan, kaki, dan sudah bisa bergerak. Jadi kita harus terus mempertahankan kehamilan ini. Nah, fungsi yang ketiga tadi adalah fungsi penyelamatan dan sukacita. Dia adalah sakramental untuk suami dan istri, dan sukacita dalam kasih. Tentu saja ada unsur kenikmatannya dan ada unsur rekreasi. Jadi tadi kalau prokreasi, kita membuat atau berhubungan seksual itu pada masa subur, sehingga terjadilah makhluk yang baru, prokreasi. Kalau di luar jadwal itu berarti adalah jadwal rekreasi. Itu adalah sukacita dalam kasih untuk suami dan istri. Nah, tentu saja bagaimana fungsi penyelamatan dan sukacita dalam masa pandemi ini? Tentu saja tadi kita harus mendalami karena fungsi masing-masing anak dan perempuan itu punya latar belakang untuk masuk ke dalam seks yang kadang-kadang tidak sama. Sehingga suami dan istri harus saling terbuka untuk membicarakan itu. Kadang-kadang perlu suami membantu istri tugas di dapur. Karena juga sekarang banyak sekali istri yang tugas di kantor. Tugas-tugas seperti ini harus dibicarakan. Supaya masing-masing mempunyai keterbukaan, dan karena keterbukaan lebih gampang masuk satu sama lain. Tadi juga seperti Bu Nina bilang, bisa juga dengan mengadakan aktivitas bersama,
ini main pedang-pedangan, bisa main kartu, bisa main apa saja, pun bersama anak-anak olahraga. Olahraga yang rutin dilakukan selama masa pandemi ini, dia akan menaikkan rasa endorfin di dalam badan. Dan endorfin itu adalah afrodisiak atau perangsang seksual yang paling bagus. Sehingga rutinlah melakukan olahraga, juga terutama ibu-ibu, karena biasanya ibu-ibu ini suka malas ya, kan udah capek ini atau. Marilah bapak-bapak itu juga tugas ibu-ibu supaya ibu-ibunya bisa ikut olahraga. Ya, sehingga sentuhan apa segala itu sangat membangun hormon oksitosin yang akan juga menaikkan sistem imunitas tubuh. Tapi hati-hati, memang seksual dalam masa pandemi ini kita ada juga melakukan pencegahan penularan droplet karena kadang-kadang suami istri itu begitu dekat, sehingga kalau istri atau suami biasanya kita akan kepasannya, kita akan lakukan rapid test atau swab karena memang penularannya melalui daerah orofaring ya, sehingga memang kadang-kadang sulitlah kita melakukan pencegahan penularan. Benar-benar harus pakai masker. Di luar itu, apalagi kalau ternyata salah satu dari pasangan kita sudah positif, itu kita harus benar-benar jaga ya. Nah, untuk itu membahas yang lain mengenai keluarga berencana, tadi saya hati-hati sekali karena hubungan seksual itu bisa terjadi kapan saja karena kita berdekatan di rumah. Kita tahu risiko kehamilan dan persalinan, ada umur ibu sewaktu hamil, ada jumlah anak, kondisi kesehatan juga pada saat hamil dan riwayat kehamilan. Apakah pada masa pandemi ini ada bedanya gitu ya? Bedanya adalah kalau kita kena COVID-nya itu sendiri kan itu infeksi. Memang infeksinya daerah orofaring, tetapi pada dasarnya memang sulit. Jadi kalau kita misalnya kalau hamil terus kena gimana? Nah, kita sudah ada bukti, memang baru di launching beberapa waktu yang lalu. Di Rumah Sakit Persahabatan itu sudah menolong kira-kira ada 46 persalinan dengan seksio cesaria, persalinan pasien penderita COVID positif yang dilakukan seksio cesaria. Karena semua pasien ibu hamil dengan COVID positif itu harus dilakukan seksio cesaria. Karena ibu dan bayinya baik. Sehingga pada dasarnya kalau kita memelihara kesehatan tubuh, sebetulnya tidak perlu takut, kita tidak akan ketularan. Terus yang ketularan itu kenapa? Satu tadi ya, jangan lupa pakai masker. Kadang-kadang dia lupa pakai masker. Kok tenaga kesehatan bisa kena? Karena tenaga kesehatan kadang-kadang juga suka lupa cuci tangan atau pakai masker yang cukup baik. Karena memang sekarang banyak tenaga kesehatan kena. Benar-benar harus jaga dengan pasien yang positif. Padahal sekarang banyak sekali OTG atau orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala tidak menunjukkan apapun. Ibu hamil bisa jadi OTG? Bisa. Sudah dibuktikan ada beberapa ibu hamil yang tidak ada gejala apapun, tidak pernah demam, tidak pernah batuk pilek, tidak pernah sesak, tetapi ternyata waktu di swab dan di rapid ternyata dia positif. Sehingga memang kita harus jaga. Tapi apakah ibu hamil itu bermasalah? Tidak bermasalah. Kalau kita menjaga kehamilan dengan baik ya. Terus gimana caranya? Tadi kalau kita mau menunda kelahiran anak pertama atau menjarangkan kelahiran anak berikutnya dan membatasi kelahiran anak selanjutnya, kita harus melakukan pengaturan kelahiran. Bagaimana caranya? Ya, di dalam agama Katolik kita mengetahui ada yang namanya metode ovulasi billing. Metode ovulasi billing ini untuk wanita diajari mengenai gejala-gejala kesuburannya dengan mengamati keadaan dari lendir leher rahimnya ya. Kapan ada lendir yang subur, kapan ada lendir yang tidak subur. Nah, biasanya ini sesuai dengan siklusnya dan ini bisa dipelajari oleh semua orang. Tidak perlu dokter kandungan dan kandungan, tidak perlu dokter ya. Artinya bidan bisa, perawat bisa, ibu rumah tangga saja bisa. Sehingga tidak perlu harus orang khusus, tapi memang khusus kita belajar seperti ini. Jadi siapa saja boleh ikut untuk menjadi anggota dari metode ovulasi billing. Cuman kira-kira juga kita mesti mengetahui lendir subur dan tidak subur dan sebagainya, bisa pelajari nanti pada waktu kita ikut dalam kursus seperti ini. Ini ada diagram kesuburannya dan kita membimbing supaya pasutir itu tahu kapan dia subur apa tidak subur. Pun metode ovulasi billing juga bisa dibuat untuk mengatasi nyeri haid, mengatasi haid tidak teratur ya, sehingga jadi bagus banget kalau kita bisa ikut Pusimop namanya untuk mengetahui bagaimana tata cara metode ovulasi billing. Nah, pemeriksaan kehamilan di masa pandemi sendiri
yang sudah di launching oleh POGI adalah trimester pertama kita hanya periksa 1 kali. Kita ketemu sama dokter untuk melakukan pemeriksaan macam. Di trimester kedua kita perlu 1 kita iya cukup kali. Mulai 30 minggu baru lagi itu minggu sekali. Dan bila tidak salah bisa dari dokter bidan atau dari bidannya kalau pasti akan merujuk ke terbidan. Cara lain nggak bisa. Mohon maaf Ibu, Dokter Eka, bisa diulangi sedikit, agak putus-putus. Baik. Untuk pemeriksaan kehamilan di masa pandemi, di trimester pertama, kehamilan pertama itu adalah kehamilan 0 sampai 14 minggu, itu cukup 1 kali. Di trimester kedua, dari kehamilan 14 minggu sampai 28 minggu, cukup 1 kali pemeriksaan kehamilan. Di trimester ketiga, mulai dari kehamilan 36 minggu sampai lahir itu 1 kali per minggu. Tapi kalau ada masalah bisa lebih sering. Itu sesuai arahan dokter kebidanan atau dokter umum yang periksa Anda atau bidan yang periksa Anda. Nanti kalau bidan tahu ada masalah pasti Anda akan dirujuk ke dokter kebidanan. Bisa juga melalui internet. Ya, ada beberapa rumah yang menyediakan fasilitas internet supaya bisa konsultasi dengan dokternya. Kemudian nanti kalau bersalin, Anda akan dimasukkan ke dalam ruang seperti ini ya, namanya partus chamber ya, atau bilik bersalin, gitu plastik ya, sehingga tenaga kesehatannya sedikit tidak kena seperti ini ya, tidak kena droplet dari pasien, karena kita tidak tahu ibu hamil yang OTG tadi, orang tanpa gejala. Kalau tidak, pokoknya Anda bisa melahirkan dengan ditutup pakai masker. Kalau rumah sakitnya bagus, Anda akan diperiksa dulu rapid test atau dilakukan swab, dan kalau Anda negatif, Anda boleh melahirkan dengan tata cara yang biasa. Kemudian proses melahirkan tadi ya, kalau Anda positif, maka Anda akan dianjurkan melahirkan melalui Ibu, mungkin Ibu bisa stop videonya sebentar. Ya. Tapi jangan di-mute, videonya dimatikan sedikit supaya nggak putus-putus. Oh, baik. Sementara. Soalnya masih putus. Videonya baik aja yang di. Iya. Saya nggak bisa ini masuk ke videonya. Oh, video ya. Udah? Udah, silakan Bu. Baik. Jadi tadi proses melahirkan pada masa pandemi, Anda akan diperiksa rapidnya. Kalau rapidnya positif, maka Anda biasanya disarankan untuk melahirkan secara sesar. Tapi kalau Anda swabnya negatif, Anda bisa melahirkan secara normal. Pun kalau hasil swab rapidnya belum kelihatan, nanti Anda bisa melahirkan dengan bilik bersalin seperti ini. Ya, itu di beberapa rumah sakit sudah disiapkan supaya Anda bersalin dengan aman dan nyaman, tapi juga aman buat tenaga kesehatan yang menolong Anda. Ya, baik. Proses menyusuinya sendiri bagaimana? Proses menyusuinya sebetulnya pada ibu yang positif tidak boleh menyusui secara langsung. Boleh ASI eksklusif, boleh. Tetapi ASInya diperah. Jadi tidak boleh menyusui langsung seperti yang sebelah kanan ini, ibunya menetei langsung ke bayinya, tetapi ASInya diperah seperti sebelah kiri, supaya nanti ASInya diberikan kepada bayi melalui botol. Nah, biasanya berlangsung berapa lama? Biasanya kita akan lakukan swab ulang ibunya, sejauh ibunya nanti swabnya negatif, maka ibunya akan boleh menyusui. Dok, bagaimana kalau fasilitas swabnya tidak ada? Karena di Indonesia bagian timur atau beberapa pelosok Indonesia swabnya belum ada, maka biasanya kita akan periksa rapid saja. Dan ibunya kita sarankan memakai face shield atau mika yang biasa menutupi ibunya, dengan juga ibunya memakai masker supaya mengamankan agar bayinya jangan sampai ketularan. Rasanya itu saja, Romo Erwin, sharing dari saya. Semoga semuanya keluarga kita tetap sehat. Oh baik, terima kasih Dr. Eka dan juga Monsinyur Romo dan Bapak Ibu yang mendengarkan Dr. Eka. Sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan. Saya yang akan memilih beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Mungkin ini pertanyaan langsung ada untuk Dr. Eka Rini. Dr. Eka, apakah
ditanyakan sebentar. Untuk Dr. Eka, secara teori, apa benar libido wanita sangat meningkat pada saat subur dan bagaimana menangani pasangan yang suami ejakulasi dini, sementara istri membutuhkan waktu lama untuk mencapai puncak? Pertanyaannya sangat teknis, tapi ya semoga kami siap mendengarkan semuanya, terutama bapak-bapak. Langsung dijawab, Romo. Langsung dijawab aja, Bu, ya. Baik, betul sekali Bapak, siapa yang nanya? Saya tadi nggak dikasih tahu namanya. Baik, Bapak betul sekali bahwa libido wanita sebetulnya meningkat pada waktu wanita itu masa subur. Itu pada binatang ada yang namanya binatang itu mengeluarkan bau tertentu sehingga bisa dikenali oleh pejantannya. Jadi betinanya mengeluarkan bau-bauan khusus. Pada dasarnya wanita juga mengeluarkan bau-bauan khusus. Kalau pasangannya itu cukup sensitif, dia bisa membawa bahwa ini pasangan sedang subur gitu. Tapi memang itulah yang diberikan Tuhan, dan itu tertulis di dalam kitab suci bahwa engkau akan diberikan birahi, dan engkau harus turut dari suaminya, mau dikerjain sama suami istilahnya, tapi itu ada. Mungkin harus pelan-pelan kayaknya. Oh baik. Ya, silakan Ibu lanjutkan. Jadi memang betul libidonya menaik ya. Jadi dan itu bisa dikenali. Dengan lendir serviks juga bisa dikenali, dengan baunya juga dikenali, dan memang itu lebih sering mendekat kepada laki-laki dan subur. Jadi tolong kamu punya anak, kapan tidak punya anak, tolong dicermati. Untuk masalah ejakulasi dini itu adalah masalah yang juga menyangkut psikososial suami. Maka memang bisa penelitian yang biasanya dikerjakan oleh para dokter-dokter urologi. Jadi suami harus dilatih bagaimana memperpanjang masa arousalnya dia, supaya dia tetap bisa erektil tapi belum mengalami ejakulasi. Memang itu diperlukan latihan, dan latihannya tentu saja bukan sama dokternya kan, sama pasangannya. Sehingga hal-hal seperti ini bisa dibawa pada konseling. Nah, kalau konseling nanti memang harus dicoba, jadi praktek nggak di kamar dokter, praktek tetap di rumah, tapi bagaimana itu dilakukan konseling dan dikerjakan itu berdua bersama pasangannya. Nomor satu, jangan saling menyalahkan. Karena badan yang kita punya ini adalah badan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Ini juga masalah ejakulasi dini. Di perempuan ada masalah namanya vaginismus, di mana perempuan sulit sekali dilakukan penetrasi. Bukannya tidak bisa. Saya mengalami beberapa konseling yang seperti ini, lama-lama juga akhirnya bisa. Memang mesti pelan-pelan, karena mungkin wanita itu punya latar belakang sesuatu yang traumatis, seperti tadi Bu Nina ceritakan, perempuannya nggak suka dipegang rambutnya. Oh, ternyata kecilnya dia, rambutnya pernah masuk kipas angin. Jadi dia ketarik begitu. Jadi begitu rambutnya dipegang, dia langsung trauma. Nah, hal-hal seperti ini memang kita perlu lakukan konseling. Sehingga pun kadang-kadang perlu pakai hipnoterapi, karena kadang-kadang wanitanya tuh nggak tahu kenapa ya kok saya nggak suka dipegang rambutnya, ternyata ada masalah latar belakang ketika dia masih kecil. Nah, hal-hal ini harus memang dicermati. Romo, boleh nggak saya jawab chat ini dari Pak James Lesmana, karena dia tanya bau spesifik seperti apa yang bisa dikenali pada saat subur. Bapak, memang bau itu siapa ya, Bu? sangat spesifik. Sehingga dan itu pada perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Pada masing-masing perempuan juga beda. Jadi gini, ada yang baunya kayak bau kentang. Kok bau kentang kayak apa sih gitu? Nggak bisa. Harus masing-masing orang mengenali pasangannya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak bisa general, nggak bisa general. Iya. Dan itu sangat individual, tergantung pasangannya. Terima kasih. Boleh saya lanjutkan, Ibu? Ya. Sekarang ada pertanyaan untuk Ibu Nina ya. Bu Nina, tadi di presentasi disampaikan bahwa KDRT KDRT banyak disebabkan oleh pria atau suami.
Bagaimana kalau hal tersebut disebabkan oleh wanita atau istrinya? Mohon di-unmute dulu sebelum menjawab, silakan. Ibu Nina. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Betul bahwa kalau misalnya kita lihat dari Ini pertanyaan dari Bapak Tenoyo Leo Winata. Oke. Ya, terima kasih Pak Tenoyo. Jadi gini, kalau misalnya dari persentase gitu ya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, itu memang didominasi oleh laki-laki. Tapi betul sekali bahwa sebetulnya nggak semuanya oleh laki-laki. Ada kok perempuan-perempuan yang justru melakukan KDRT. Contohnya, kalau misalnya tadi saya sempat menayangkan di mohon izin Romo, saya tayangkan lagi bagian yang tadi ya. Nah, misalnya yang ini ya, katakanlah menggunakan menggunakan anak gitu misalnya ya. Ini cukup sering kok yang melakukan adalah yang perempuan gitu. Jadi membuat korban merasa bersalah tentang anaknya gitu. Jadi kayak misalnya si perempuan mengatakan gitu pada suaminya, kamu sih gitu ya, kamu tadi terlambat pulangnya, jadi dia kan anak kita jadi sakit hati gitu dan lain sebagainya gitu. Atau menggunakan anak sebagai pengantar pesan. Jadi si istri tidak mau bicara kepada suaminya, tapi si anak yang disuruh menyampaikan gitu ya kepada suaminya. Yang jadi semua 8 gambaran ini sebetulnya bisa terjadi pada perempuan ataupun laki-laki. Hanya yang khusus memang yang ini nih, yang biru muda ini di bawah, menggunakan hak istimewa laki-laki gitu ya. Itu yang memang terus terang biasanya hanya laki-laki sih yang melakukannya. Dan ini pun karena terkait dengan budaya kita gitu. Nah, jadi maksudnya budaya timur itu kan biasanya laki-laki yang lebih ditinggikan gitu, dianggap penting dan lain sebagainya gitu ya, sehingga kadang-kadang kekerasan dari laki-laki itu dengan tadi tuh membuat ya ini hak laki-lakinya ini ya gitu yang dikeluarkan gitu ya misalnya gitu. Tapi tetap kok perempuannya juga punya kesempatan untuk melakukan. Nah, baik pada pelaku perempuan maupun laki-laki sebetulnya seringkali itu munculnya karena trauma di masa lalu gitu ya. Jadi ada beberapa jenis pola pengasuhan yang sebetulnya memang membuat seseorang itu lebih rentan untuk menjadi pelaku kekerasan juga ketika dia dewasa gitu. Nah, tapi mau dia trauma kek mau enggak kek ya nggak boleh melakukan kekerasan untuk alasan apapun, sehingga memang keluarga ini ya bukan cuma si pelaku, tapi bukan cuma korban juga, tapi keluarga ini memang harus mendapatkan penanganan gitu sebetulnya secara lebih intensif untuk bisa mengurangi perilaku KDRT yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Demikian Romo. Oke, terima kasih Bu Nina. Mungkin supaya lanjut sedikit ke Ibu Nina supaya nggak berpindah sebentar. Ada pertanyaan lanjutan untuk Ibu Nina. Apakah Ibu Nina pernah melakukan survei masalah perkawinan ini terhadap pasangan Katolik? Pengaruh positif dan negatif selama COVID-19 ini. Dari Jimmy Banjarmasin. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Jimmy. Kalau melakukan survei, berarti kan saya memberikan kuesioner, saya mengumpulkan dari mana-mana gitu ya, dan lain sebagainya, terus kemudian nanti dibuat laporannya dan lain sebagainya. Terus terang saya tidak melakukannya sebagai survei, tapi memang saya juga menangani gitu ya, beberapa keluarga Katolik. Ada keluarga-keluarga Katolik yang pada saat ini juga saya tangani gitu ya, karena beberapa permasalahan yang muncul selama pandemi gitu. Jadi ada yang kasusnya kemudian beberapa tuh kasusnya memang menjadi pertengkarannya itu menjadi jauh lebih hebat gitu ya, apalagi mereka ketemu terus setiap hari, terus kemudian ada yang karena masalah keuangannya gitu yang kemudian jadi bermasalah karena salah satu jadi si breadwinner-nya itu si suami, kebetulan breadwinner-nya si suami itu di PHK gitu. Jadi mereka mengalami kesulitan keuangan gitu, dan banyak lagi permasalahan yang lain gitu yang kemudian memang harus mendapatkan penanganan yang khusus gitu. Tapi baik sekali kalau misalnya memang kita bisa membuat survei ataupun penelitian tentang hal ini. Wah, itu kayaknya mungkin Romo Erwin, Romo Aris gitu ya, sama Bapak Uskup nih kayaknya mesti yang mencoba melakukannya. Monggo Romo. Ya. Terima kasih Ibu Nina. Tadi ada pertanyaan ini saya kira kepada Dr. Reka ini. Apakah prosentase
bagian-bagian otak tadi berlaku untuk semua orang, prosentasenya. Tadi kan disebutkan ada bagian seks, ada bagian remote, ada apakah selalu sama? Dipertanyakan oleh Felix Ina kepada Dr. Eka. Romo, mohon maaf, bisa pertanyaannya diulang, Romo? Apakah prosentase otak manusia yang tadi Ibu, jadi pertanyaannya hanya gitu aja sih, itu selalu sama. Nah, tadi kan ada Ibu jelaskan ada seks, ada emosi, ada apa itu yang, silakan. Baik, Pak Felix, non sewu, persentase itu memang juga berbeda-beda pada tiap laki-laki. Walaupun hampir semua laki-laki memang mayoritas kira-kira lah otaknya seperti itu. Dan juga laki-laki itu diberi jarak antara otak kiri dan otak kanan atau bridge pada otak kanan otak kiri itu lebih sempit daripada otak perempuan. Jadi otak perempuan itu bisa sebelah kanannya mikir apa, sebelah kirinya mikir apa, dan di bridge-nya itu besar. Perempuan diberi bridge yang besar. Itu mungkin anugerah Tuhan karena perempuan juga diberi tugas untuk hamil, melahirkan, mendidik, merawat, dan segala macam yang tugas yang berat, sehingga kadang-kadang perempuan tuh bisa multi talent. Bisa juga kita lagi nanya, ibu kita lagi masak, terus pembantu datang bilang, ibu minta uang belanja, saya mami mana itu bukunya saya. Yang lain sih, bapak datang, ibu mana dasiku tadi sebelah mana, ibu itu bisa menjawab semua pertanyaan itu pada satu kaligus sekalian. Nah, itu yang namanya kita sebut multi talent. Tapi persentasenya apakah persis pada tiap orang juga berbeda. Ada juga laki-laki yang untuk masak lebih banyak, untuk perhatiannya lebih banyak, dia nggak begitu suka sport seperti itu. Jadi itu tidak sangat individual. Itu saja, Romo, terima kasih. Oh iya. Lalu ada pertanyaan langsung kepada Dr. Eka juga supaya mudah. Bagaimana jika salah satu dari pasangan masih harus tetap bekerja aktif di luar, ketemu banyak orang, dan bagaimana menghilangkan kekhawatiran saat melakukan hubungan seksual di masa pandemi COVID? Jadi curiga sama suaminya sendiri nih. Anonymous. Namanya juga jaga-jaga ya, Romo. Jadi nomor satu begini, saya sendiri bekerja di rumah sakit. Sehingga, dan saya juga melayani orang-orang yang nggak tahu COVID atau nggak COVID, karena sekarang banyak sekali OTG, orang tanpa gejala. Kemarin saja salah satu pasien yang sudah saya periksa ternyata positif COVID, di mana sebelumnya tidak ada sama sekali gejala sampai karena kebetulan dia mau sesar, karena dia ada indikasi yang memang untuk sesar, dan karena mau masuk rumah sakit kami, jadi harus dites semuanya, dan ternyata dia positif COVID. Jadi nomor satu adalah kita melakukan pencegahan untuk orang-orang tersayang di rumah semuanya, bukan hanya untuk pasangan terutama, tapi juga karena di rumah saya juga ada orang tua yang umurnya 91 tahun. Sehingga saya sendiri harus disiplin. Pulang ke rumah, saya selama bekerja harus pakai masker. Dan ketemu pasien yang kira-kira bermasalah, saya harus pakai face shield, harus pakai hazmat, kadang-kadang kalau masuk, betul-betul masuk ruangan COVID. Dan tiap rumah sakit sudah punya aturannya untuk menyelamatkan para nakes. Tetapi memang nakesnya harus disiplin. Nakes itu tenaga kesehatan. Jadi pulang, kadang-kadang belum sampai di rumah, kami sudah harus mandi di rumah sakit, ganti baju kami, baru kami pulang ke rumah. Pun kadang-kadang sampai di rumah pun saya harus mandi. Kadang-kadang saya olahraga dulu di luar, baru ketika masuk rumah kita harus mandi dan ganti baju semuanya. Sehingga dengan demikian kita menyelamatkan orang di rumah. Betul-betul harus disiplin pakai masker. Nah, orang di rumah boleh nggak alergi sama kita? Ya boleh. Tapi kalau kita yakin bahwa pasangan kita menjaga kesehatan, maka ya masa sih pasangannya nggak jaga kesehatan kalau dia curiga-curiga terus, kan kita harus ada keterbukaan. Jadi nomor satu itu, pakai masker. Dan untuk tenaga kesehatan biasanya masker kami khusus, masker N95, atau kalau tidak kami masker yang biasa, kami double, triple, maskernya adalah masker khusus. Nah, kemudian cuci tangan, jangan lupa sampai rumah cuci tangan, kemudian buka semua bajunya, terus kami mandi. Dan baju-baju itu cukup dicuci dengan deterjen. Apakah harus direndam pakai larutan klorin 0,5%? Sebetulnya nggak perlu, cukup dicuci pakai deterjen saja sudah beres. Dan kalau kita sudah mandi, kita mau peluk, cium anak kita, bayi, kakek, nenek, semua pasangan kita di rumah, nggak ada masalah lagi, Romo. Terima kasih. Jadi nggak bisa carrier ya kalau sudah cuci tangan dan mandi ya? Romo, kemarin saya... Yang ditakutkan, karena dugaan saya seperti itu kan, karena pulangnya udah lama kan, lalu tidak pulang langsung melakukan, tapi ketakutannya berarti saya ingin memastikan bahwa sesudah mandi, sesudah cuci tangan itu sudah tidak carrier lagi, atau tidak
mungkin membawa itu ketakutannya. Ya, kita mengharapkan begitu ya Romo, kita mengharapkan. Tapi seperti kasus yang Pak Sutri yang baru saja saya tangani, itu juga dia bingung, kok saya bisa positif, saya kena dari mana? Ya kadang-kadang mungkin apakah di rumah ibu pakai masker? Memang di rumah dia tidak pakai masker. Nah ketularannya dari siapa ya? Dari orang di rumah, kita nggak tahu siapa. Oleh karena itu suaminya juga langsung kami minta untuk cek rapid dan cek swab, karena nanti kan ada bayi di rumah. Kalau ada Pak Sutri yang ternyata positif dan ada bayinya, kita khawatir kalau bayinya kena. Sebetulnya itu. Tapi dalam new normal seperti ini, sebetulnya kita harus udah mulai parno nih sama orang-orang. Jadi ada pasien yang kalau dia ngomong kan dia nggak enak kalau pakai masker, Romo. Jadi dia akan turunkan masker. Saya bilang, maaf ibu, tolong pakai maskernya sesuai. Begitu juga ada ibu yang mau melahirkan. Kadang-kadang mau melahirkan kan nggak enak kalau mau pakai masker, karena sesak banget pada waktu dia mau mengejan. Nah, oleh karena itu kalau dia nggak mau pakai masker, kita pakai chamber itu tadi yang namanya bilik persalinan itu, supaya dia bisa sedikit lebih enak karena dia bisa buka masker di situ. Tapi di dalam sana saya nolongnya dari sebelah luar dari biliknya itu, sehingga praktis saya lebih aman, sedikit lebih aman. Tapi tetap saya harus pakai baju hazmat, saya pakai masker yang khusus supaya saya juga menjaga diri saya agar saya pulang ke rumah aman untuk keluarga di rumah. Ya, sebelum saya bertanya kepada Ibu Nina, saya ada pertanyaan khusus ini, kenapa harus seksio kalau orang penderita COVID? Betul, jadi begini, memang kita belum punya banyak data karena memang... Nanyanya Bapak Eko. Iya Pak Eko, terima kasih. Jadi kami ini baru ada data dari Januari, Februari sampai bulan Mei ini, semua data yang misalnya mengizinkan untuk lahir normal gitu ya, belum ada masukan apakah aman atau tidak. Karena pada dasarnya COVID ini kita masih pelajari. Pada sebagian orang dia menyebabkan gejala yang luar biasa, hanya sakit beberapa hari, demam tinggi, langsung tercekat dan tercekik. Orangnya kita tidak mau pakai ventilator seperti apapun tidak akan bisa menolong, dan sudah banyak korbannya. Antara lain yang kami heran adalah seorang perenang juara nasional saja bisa pada kedatangan pertama foto ronsennya bagus, kedatangan kedua hanya beda kurang dari seminggu, foto ronsennya udah jelek sekali. Nah, seperti ini kurang nih. Gimana lahir normal atau tidak gitu. Pada dasarnya ada yang kecolongan, ada. Dia COVID-nya positif, rapid-nya positif rapid ya. Jadi artinya dia pernah sedang kami kumpulkan data. Tetapi karena kami semua tidak tahu seberapa jauh penyakit ini akan menyerang ibu dan menyebabkan bahaya, padahal ibu bersalin itu waktunya adalah 12 sampai 18 jam. Selama segitu lamanya, apakah COVID itu akan menyebabkan morbiditas yang tambah buat ibu, itu kita tidak tahu. Oleh karena itu seluruh dunia masih memutuskan untuk melakukan seksio cesarea pada pasien dengan COVID. Begitu. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Dr. Eka. Kepada Ibu Nina sekarang ini kita harus agak cepat sedikit. Banyak Pak Sutri yang berkomitmen dalam keluarga, tetapi komitmen maksudnya janji-janji ya. Tetapi kok susah mengekspresikan afeksinya kepada pasangan secara eksplisit. Dan berarti pada saat sekarang harus berada di rumah bersama, kesulitan mengekspresikan afeksi itu menjadi tampak atau kelihatan. Nah, bagaimana membuat pasangan yang kurang ekspresif lah gitu, mungkin kurang ekspresif untuk menyampaikan afeksi atau kehangatannya itu bisa ditanggulangi. Silakan Bu Nina. Oke, terima kasih Romo. Ya betul, memang ada pasangan-pasangan ya orang-orang yang memang sangat kesulitan untuk mengekspresikan afeksi. Sebetulnya ini mesti kita cek juga ya, apakah memang dia selalu mengalami kesulitan mengekspresikan afeksi atau baru-baru saja terjadinya gitu. Jadi kayak misalnya gini, kalau sebetulnya dari sejak pacaran dulu emang udah kesulitan, emang nggak terlalu ekspresif gitu. Lah, ya kok diteruskan gitu kan ke perkawinan gitu. Kalau sudah dipilih ya sudah gitu, nikmatilah gitu. Memang demikianlah caranya pasangan kita mengekspresikan gitu. Artinya gini, ekspresi dari afeksi tersebut tidak selalu dalam bentuk pelukan, belayan gitu ya, kata-kata manis gitu. Tapi mungkin misalnya pada mereka yang tidak terlalu ekspresif, bentuknya tuh kadang-kadang gini, misalnya kita butuh bantuan, dia langsung bersedia membantu, gitu ya. Atau kita perlu pergi kemana, dia menemani, gitu ya. Seperti itu tuh kadang-kadang
tidak tertangkap gitu oleh kita karena kita mengharapkan ekspresi yang berbeda gitu. Jadi tolong dicek dulu apakah memang dari dulu kayak gitu atau kemudian dia punya ekspresi yang berbeda. Dan kalau misalnya ternyata baru-baru ini saja terjadinya atau pokoknya memang dalam kehidupan perkawinan kita, katakanlah kita menikah 10 tahun gitu ya, terus kemudian baru 1 tahun terakhir lah gitu ya, dia tuh sangat tidak ekspresif. Berarti yang perlu kita cek adalah di dalam 1 tahun terakhir ya, plus minus, misalnya katakanlah kalau sekarang ini bulan Mei gitu ya, bulan Juni ya sekarang udah ya, bulan Juni gitu ya, mungkin kalau 1 tahun terakhir, mungkin dari bulan Mei atau Juni tahun lalu itu ada kejadian apa sih ya, mungkin ada sesuatu di situ yang membuat dia menjadi tidak terlalu ekspresif lagi gitu. Dan kejadian yang itu yang perlu diselesaikan supaya dia bisa kembali lagi ekspresif seperti sebelumnya gitu. Dan di luar itu sangat penting bagi kita untuk memang mengomunikasikan, dan komunikasinya itu sekonkret mungkin gitu. Jadi kayak misalnya gini, kalau memang kita kepengen dipeluk, itu jangan cuma nyindir-nyindir. Jangan cuma misalnya gini loh, misalnya nih, gini, misalnya katakanlah saya gitu ngomong gitu, nih Bini dibiarin sendirian nih gitu. Itu nggak jelas gitu. Jadi perjelaslah pesannya gitu. Kayak misalnya, saya mau dong dipeluk gitu, atau saya pengen banget deh dibelai lengan kiri saya nih, kayaknya agak-agak gimana gitu misalnya Jujur gitu aja ya. gitu ya. Jujur aja Romo, terbukalah gitu. Soalnya nih ada pertanyaan sama mengarah ke situ juga. Bagaimana kalau suaminya tuh nggak ngerti-ngerti dengan kemauan kita pada saat kemauan kita berhubungan seksual? Nah, mungkin jawabannya di situ ini Selvia Francisca bisa langsung dijawab menyangkut itu. Ya betul. Jadi ya kadang-kadang ya jadi gini, ada beberapa keluhan gitu ya kalau misalnya konseling perkawinan itu ditanyakannya adalah gini, kok nggak ngerti-ngerti sih gitu. Kemudian saya mencoba menggali bagaimana sih caranya si pasangan ini misalnya istri gitu ya menyampaikan pesan kepada suaminya sampai suaminya nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi kan di sini perlu ada assessment kepada kedua belah pihak. Suaminya kayak apa sih kok sampai nggak ngerti-ngerti, dan istrinya bagaimana sih cara menyampaikan pesannya kok si suaminya nggak ngerti kan gitu. Nah, cukup sering ternyata yang disebut menyampaikan pesan yang jelas dari istri itu adalah sindiran-sindiran sesungguhnya. Jadi ya memang nggak ketangkep gitu oleh suaminya. Ya, apalagi kalau suaminya tuh orangnya tuh lempeng gitu ya, itu sudahlah lupakan sindiran gitu ya, langsung aja menyampaikan apa yang diinginkan gitu, nggak usah kebanyakan bunga gitu, bilang aja gitu, nggak usah malu-malu lah, itu udah jadi pasangan gitu loh, udah diberkati Tuhan gitu kan, gitu. Jadi dalam menyampaikan itu juga usahakan kita memperhatikan juga bahasa nonverbal kita gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kita menyampaikan dengan mata melotot, ya tentunya akan diterima dengan tidak nyaman oleh pasangan kita, dibandingkan ketika kita menyampaikan dengan mata yang normal aja lah gitu ya, biasa aja gitu ya, atau dengan kita menyampaikan dengan tersenyum gitu kan, wajahnya jadi lebih enak untuk dilihat gitu. Nah gitu, jadi kita memang perlu juga mengintrospeksi diri kita bagaimana cara kita menyampaikan pesan. Itu di luar itu memang si pasangan ini juga perlu disadarkan kalau kita tidak berhasil menyampaikan kepada pasangan kita, kita bisa minta tolong pihak lain. Pihak lain itu bisa siapapun, bisa misalnya kakaknya dia menghormati kakaknya gitu. Kita minta tolong kakaknya tolong dong sampein ke suami saya gitu atau ke istri saya gitu untuk melakukan ini gitu misalnya. Atau memang tadi itu ketika datang ke konselor perkawinan gitu ya, di situ yang akan digali gitu. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan, apa yang diinginkan gitu dari pasangan masing-masing dan dicoba untuk dilakukan. Gitu, demikian Romo. Kalau boleh, terima kasih Ibu Nina. Kalau boleh ini ada satu pertanyaan karena tadi menyangkut ada bagian mengenai perceraian ya, atau hasil dari pandemi ini salah satunya adalah soal perceraian. Ada satu pertanyaan bagaimana terhadap satu pasangan yang ngotot untuk cerai. Karena pertanyaannya dari Keuskupan Samarinda, maka saya minta Romo Aris boleh membantu menjelaskan, karena pasti setiap keuskupan mempunyai perbedaan tentang perceraian ini. Silakan Romo Aris. Mohon diulangi pertanyaannya, Romo Erwin. Bagaimana kalau ada pasangan yang ngotot mau cerai?
bagaimana cara, apa yang harus diberi, apakah yang harus dikasih tahu ke mereka? Sebagai SKK sih, mereka bilang sebagai kerasulan keluarga, apa yang bisa dilakukan? Baik, ada banyak atau 1001 alasan bagi pasutri untuk bercerai. Biasanya adalah alasan-alasan yang paling utama. Satu adalah alasan kepribadian, perbedaan kepribadian yang sangat membuat pasutri itu berat di dalam hidup bersama. Yang kedua, itu berkaitan dengan alasan ekonomi. Yang ketiga, berkaitan dengan alasan anak. Yang keempat, berkaitan dengan alasan orang ketiga. Dan yang kelima, kebanyakan beralasan karena hobi. Itu ada 5, menurut beberapa survei yang pernah kita buat, itu ada 5 alasan bagi orang, termasuk orang Katolik, untuk berpisah. Tetapi kembali lagi, ada 1001 alasan untuk berpisah, tetapi hendaknya kita sebagai pendamping keluarga, kita menghormati satu hal sederhana. Walaupun ada 1001 alasan untuk berpisah, tetapi ada jutaan alasan bagi kita yang harus kita temukan untuk bersatu. Jadi, perpisahan itu bukan sebuah solusi, seakan-akan nanti kalau kita sudah berpisah, kemudian persoalannya selesai. Tidak. Dengan berpisah, kembali lagi, anak yang masih ada di dalam tanggungan kita pun akan masih membuat kita untuk bersama. Urusan-urusan rumah juga akan masih untuk bersama. Jadi betul yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu memang betul-betul terjadi. Tidak semudah itu perceraian itu menjadi sebuah solusi dari setiap persoalan yang ada. Ini poin yang pertama yang kita pegang. Yang kedua adalah, ada perceraian atau keinginan untuk bercerai karena ada kasus-kasus khusus. Entah itu menyangkut soal keabsahan perkawinan, atau ketidakabsahan perkawinan. Jadi ini harus kita cermati. Jadi bukan pasutri itu sendiri yang mencermati, tetapi silahkan datang kepada pastor paroki untuk melihat apakah alasan-alasan pemutusan perkawinan atau pembatalan perkawinan itu adalah alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah gereja. Di dalam hukum gereja itu mempunyai satu catatan penting, bahwa jikalau di dalam keadaan yang berat, situasi yang berat, yang mengancam hidup bersama, yang mengancam hidup orang boleh mengajukan untuk hidup secara terpisah, tetapi tetap dengan ada ikatan perkawinan. Jadi, dan selama terpisah itu harus didampingi, supaya pasangan-pasangan itu tidak terpisah untuk selama-lamanya, tetapi kemudian untuk dapat bersatu lagi dan membangun kembali. Kapan proses itu bisa terjadi? Proses itu bisa terjadi cukup lama, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun. Nah, yang keempat saya mau menggarisbawahi bahwa bagi kita orang Katolik, kita hendaknya melihat perkawinan itu bukan secara duniawi. Perkawinan itu adalah sebuah ungkapan dan berkat Tuhan bagi kita untuk belajar mencintai pasangan seperti Tuhan mencintai pasangan. Dan inilah panggilan iman kita. Panggilan untuk mencintai pasangan di dalam kondisi apapun, yang tidak mengenal untung dan rugi, tidak mengenal yang namanya sehat dan sakit, tidak mengenal yang namanya itu suka dan duka. Cinta Tuhan pada kita itulah yang perlu kita hidupi. Dan inilah yang sebetulnya menjadi motivasi utama bagi kita untuk menikah, bukan hanya secara duniawi saja dengan cinta manusia, tetapi kalau kita itu betul-betul memahami pernikahan sebagai sebuah panggilan, maka yang terutama adalah bukan menuntut dari pasangan, tetapi lebih dari kita sendiri untuk belajar mencintai seperti Tuhan mencintai. Nah, dan yang kelima, yang terakhir harus kita katakan bahwa ada cara-cara orang Katolik yang lain. Walaupun gereja tidak mendukung, tetapi ada beberapa orang Katolik itu yang sudah memutuskan untuk berpisah secara sipil. Dan sudah tidak dapat ditahan-tahan dengan alasan apapun. Kembali lagi, kita tetap tidak boleh membiarkan mereka berjalan sendirian, harus didampingi, dan kemudian keadilan itu juga harus didapatkan dari kedua belah pihak. Ya.
Itu yang paling penting. Jadi kita tidak setuju sikapnya, kita tidak setuju posisinya, tetapi kita pun tidak boleh membiarkan mereka berjalan sendirian. Harus didampingi, dan kita tahu bahwa pendampingan kita bukan untuk mengatakan setuju, tetapi pendampingan kita untuk mengatakan, yuk kita cari yang terbaik, kita cari yang adil, kita cari yang dapat kita laksanakan. Ya, itu 5 prinsip dasar yang biasanya kita gunakan sebagai pendamping keluarga untuk mendampingi mereka yang sudah mempunyai keinginan untuk berpisah. Begitu, Romo Erwin. Oke, terima kasih, Romo Aris. Jadi, Monsinyur, Romo, dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita sudah harus selesai, tetapi saya akan membuat satu rangkuman sedikit bahwa apa yang dikatakan oleh Ibu Nina tadi, sesuatu yang penting, bahwa di masa pandemi ini, bukan pandeminya yang membuat kekacauan ya, karena relasi dengan pasangan itu justru seharusnya sekarang itu harusnya lebih baik. Kenapa? Karena lebih sering ketemu, lebih ideal ya. Tetapi kalau menjadi masalah berarti kita harus memperbaiki sistem komunikasi kita. Contohnya tadi dengan memberi apresiasi, lalu berkomunikasi, berkomitmen kepada keluarga, tadi sudah dijelaskan juga. Waktu bersama dibuat menyenangkan, lalu punya kesejahteraan spiritual dan juga kemampuan mengelola stres. Ada banyak hal yang harus dilakukan, terutama adalah kesatuan suami istri. Itu yang penting. Supaya jangan menyalahkan pandeminya, tetapi justru menjadikan ini sebagai suatu kesempatan untuk semakin mesra gitu. Nah, kemesraan itu dijelaskan oleh Dr. Eka tadi sebagai cara untuk tujuannya ya. Ada 2 tadi tujuannya, yang kemesraan kalau dalam hubungan seksual maka bisa menjadi yang utama adalah prokreasi, tetapi ternyata hari ini kita mendengarkan bahwa hubungan seksual itu juga bisa menjadi suatu rekreasi karena menjadi kebutuhan yang disepakati baik oleh Ibu Nina maupun Dr. Eka tadi, bahwa seksualitas atau kehidupan seks itu adalah pilar dari 3 pilar dari yang sangat diperlukan oleh satu keluarga. Nah, dari penjelasan beliau kita bisa memahami bagaimana hubungan seksual itu bisa membantu, tapi karena situasinya berbeda, situasinya khusus, istimewa, kita punya beberapa pegangan atau kiat-kiat yang tadi juga sudah disampaikan ya, mulai dari mengatur kelahiran, lalu bagaimana juga mengatur kebersihan, lalu juga dia dibantu oleh kedua panelis tadi, bahwa memang hubungan seks bukan hanya sekedar mengekspresikan kebutuhan seksual, tetapi lebih terutama komunikasi. Saya pribadi menyebutnya komunikasi puncak. Demikian, terima kasih atas perhatian dan juga terutama untuk para panelis yang sudah memberikan bagian-bagian yang sangat penting buat kita. Saya ingin memastikan bahwa Anda nanti bisa mengakses semua bahan-bahan ini di QR code yang tadi sudah disampaikan. Jadi